pengawan gini. Jadi niatnya jangan niat ada kalimat sowan Rasulullah di hati itu Pak. Jumat sore atau malam Jumat sendirian mandi pakai wangi sendirian itu kayak dengan Pak sebenarnya. Sampai lalu saya lupa minta saya lupa karena saking indahnya kita diomongkan. Jadi selalu Allah itu pelan-pelan nafas semua sampai lari ya Pak. Saya serius itu tawasul ya. Dan itu akhirnya terus kita lega, akhirnya semua selesai. Ada tawasul lewat orang tua, orang ini ya, lewat anak-anak, lewat waktu. Ada momen Pak, momen itu apa? Momen itu kayak gini, pas ngaji, doa, momen. Ketika ada pengantin, itu doa, jos Pak. Ada pengantin akad terus ketemu dengan doa. Allah bisa. Mengapa? Saat itu Allah menghalalkan dua manusia awalnya haram kan? Itu cepat Pak. Pas ada orang nikah itu, nah itu saja itu Pak. Itu momen. Ada yang tempat, masjid, makam orang soleh, kemudian di rumah orang tua, kamarnya ayah. Kenapa? Itu ada rahmat orang tua yang masih ada ya, energi masih ada. Ya, makanya kalau orang-orang bukan foto-foto gitu, kan agar bersambung kan, biar cepat gitu. Kita butuh media gitu, lewat foto, lewat benda-benda, media sebenarnya. Agar apa? Gampang munggah gitu, gampang eros. Alhamdulillah, banyak opsi, banyak pilihan yang mau sih dengan apa yang terhormat. Cukup ya, ada lagi? Oke. Waalaikumsalam. Manusia biasa. Apakah Nabi dan Rasul itu kecenderungan juga naik turun? Apakah Nabi dan Rasul itu kecenderungan naik terus? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pengaruh-pengaruh apa aja yang menjadikan seseorang itu imannya akan menjadi naik dan menjadi turun? Terus bagaimana mengantisipasi supaya iman seseorang itu menjadi naik? Oke, terima kasih. Agak berat pertanyaannya Pak, karena itu kunci. Kalau saya kasih kunci dengan terus gak dipakai, repot. Saya kasih kunci dengan gak dipakai, itu agak-agak. Ini kan iman mana? Iman itu dengan kita kasih terus gak praktek, kita praktek ya nanti ya. Praktek agar iman sampai itu naik, omsetnya enggak. Kalau Nabi dan Rasul itu beda, desainnya beda. Mereka itu 70% cahaya, risalah, nubuwah, 30% manusia. Artinya apa? Nabi dan Rasul lupa mungkin, keliru mungkin, ini maksiat kan? Lupa, keliru, tertipu mungkin. Nabi ada tertipu Pak. Ditipu oleh siapa? Iblis. Rasulullah pernah lupa sholat duhur 2 rakaat, ya kan? Tahu ya? Kata Nabi gimana? Saya nggak lupa, saya dibuat lupa oleh Allah. Akan jadi syariat. Bagaimana nanti kalau sholat saya lupa gimana? Gimana prosedurnya gimana? Kan sengaja Nabi lupa. Nabi yang nikah juga, dia pernah marah juga. Manusiawi, tapi beliau Nabi. Artinya apa? Nabi dan Rasul itu cenderungnya naik terus, pasti. Cuma tetap manusia ya. Sekarang gini, kenapa Nabi Musa kok lari? Lari itu orang takut orang berani, orang takut orang kalah, ya kan? Kan dia lari tuh, lari, sampai orang. Kalau dia perkasa, apa yang harus lari? Karena Rasul kuat, kok lari? Artinya apa? Musa pun manusia Pak, dia berdarah, dia khawatir darah, dia lorong darah, makanya lari. Pas mentok belum muncul, tenaganya muncul, karena terpaksa. Artinya apa? Keajaiban itu muncul saat kondisi tidak normal. Tidak, Nabi Musa itu sudah lupa Pak. Akhirnya gimana? Beliau fana, akhirnya Allah sampai lupa semuanya sampai apa? Akhirnya Rasulullah turun belah itu Pak. Tahu?
Itu kan kondisi-kondisi tertentu. Artinya apa? Musa manusia, tapi dia nabi istilahnya ya. Itu contoh kecil ini saat bisa berarti pada saat kondisi lahir tadi itu secara status iman bagaimana? Gimana? Tadi kan kayak Nabi Musa pas dikejar ya, terus kemudian titik tertentu akhirnya harus lari menyelamatkan. Misalnya seperti itu kondisi. Ya dia beriman Pak, dia beriman. Dia kan mencontohkan umat setelahnya. Artinya gimana? Umat setelah Nabi Musa kita ini ya harus seperti beliau. Gak apa-apa, lari. Yang penting kan masih membawa keyakinan. Artinya apa? Anda berjuang, kalah itu biasa. Tapi jangan kehilangan harapan gitu. Nanti kalau sudah mentok, baru muncul aja Nah seperti itu kan, Musa kan begitu Pak. Mau suruh Fir'aun takut, saya nggak bisa. Ya Allah, saya ini gagal, saya ini telo, minta bantuan Harun. Manusia biasa, tapi imannya masih Allah terus. Tapi dia proses, artinya apa? Meskipun Nabi butuh proses, apalagi kita kok pengen sing salabin wakilah 10 kali kaya ini Nabi Musa bertahun-tahun Pak melakukan membangun pergerakan ketemu Nabi Khidir. Artinya apa? Seperti itu. Itulah fungsi kenapa kok kisah beliau diabadikan. Mengapa? Nah, ada umat Muhammad mirip Nabi Musa. Gus Dur lawan Pak Harto kan mirip. Orang kecil melawan Ojo, tapi Gus Dur naiknya dijegal, mau dibunuh. Tapi dia tetap maju dan menang akhirnya kan. Nah itu rasanya kenapa? Allah itu mengabadikan kisah-kisah Nabi. Nanti ulama Muhammad seperti itu ada yang mirip Nabi Musa, ada yang mirip Nabi Yunus. Dia seorang ulama kiai berdakwah gagal, kurek, mangkel, terus pergi, terus dimakan ikan. Itu ada. Saya tambah seperti saya itu haji digendong ini kisah seorang ulama dulu. Beliau ini orang tua, terus punya kelebihan haji digendong jin ke Mekah, jalan pas nyampe ke laut dilepas tenggelam, diambil ikan dibawa ke Jawa Tengah. Dan itu punya anak banyak, itu lahirlah Gus Dur dari beliau di Tawakin. Itu sama Nabi Yunus kan di laut dengan para malaikat sama sebenarnya. Artinya apa? Makanya dari hal itu Allah itu Rasulnya manusia dan malaikat kalah. Jadi tidak seimbang. Yang pertama, yang kedua, kalau pengen imannya naik terus, itu yang pertama harus yakin pasti bisa, jangan ragu. Kenapa? Kok banyak tangan ya. Yang paling mudah untuk meningkatkan iman itu menjaga panca indera. Itu paling mudah. Seperti itu. Menjaga apa? Mata, telinga, hidung ini baper sering pengen tahu nikmat orang, pengen tahu hidup menembus resa dengan niat ya juga Pak. 3 hari itu ada perubahan kimia. Saya pernah tes, kata Nabi, barang siapa yang menjaga mata 40 hari menjaga mata, nggak lihat perempuan, nggak lihat istri orang lain, nggak lihat film HP yang kotor, itu apa? Allah akan meneteskan cahaya yang manis sekali. Itu rahasia. Kalau Anda praktek nggak tahu, harus praktek. 40 hari jaga mata, apa tuh Pak? Tapi di sana iso, tidak sekali kalau 40 hari ada keajaiban yang begitu ya aneh, tapi asik. Keasikan ada asik. Dan lagi misalnya orang yang berjamaah 40 hari akan bebas dari neraka. Itu harus praktek 5 waktu jamaah. Kalau ajaib itu. Karena nggak pernah praktek, nggak tahu pernah praktek. Buatnya nggak ada ya praktek. Jadi apa? Menjaga panca indera itu yang paling kebutuhan, butuh latihan terus. Yang kedua yang paling gampang itu sholawat. Ada waktu khusus untuk bersolawat. Entah itu setelah subuh, tapi harus tiap hari loh ya. Tiap hari itu menjaga betul ada energi yang naik. Makanya itu, saya kamu anak coba kalau zikir atau sholawat itu harus sama tegak begini, nafas diatur. Subhanallah itu lepaskan, kalau beda.
bener, saya latihannya bertahun-tahun. Nah, betul saya nggak sombong. Saya dikasih guru saya itu kan, sholat itu pakai nafas aja. Saya pernah ngomong di sini kan, setiap kali wakaf nafas. Di sholat sunnah, ya kan, Bismillahirrahmanirrahim, ambil nafas, sekarang. Ar-Rahmanirrahim, nafas, itu luar biasa Pak efeknya. Saya sering kenal yang stres kasih itu sembuh Pak. Karena saya pernah di pondok ya, saya pernah 5 tahun di situ. Ada anak perempuan ini stres, ada yang suruh Pak, sini Pak, ada di sholat jenazah, sholat sunnah, entah pokoknya sholat sunnah, nafas itu diatur Pak. Pelan-pelan aja dinikmati, perlu dimaknai. Oh subhanallah ini sama, wah ada perubahan, 3 hari berubah. Saya suka itu Pak. Saya sudah meneliti itu secara kejiwaan ya. Pernafasan diatur biar otak sama detak jantung dalam sekali kamu dan masih. Nah ini tidak terburu-buru. Itu kalau perlu dimaknai. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya Allah sambungkan. Sholli itu artinya sambungkan. Sholli apa? Sambungkan ala sayyidina. Sambungkan hatiku pada kanjeng Nabi. Pikiranku pada coba gimana seperti itu? Sambungkan terus. Kan indah. Itu semuanya indah kayak ngomong, rasa itu keindahan dalamnya. Nanti akhirnya kasih. Iya, jadi iman naik tadi menjadi baca indra, sholawat, ketika baca Quran, sudah kotor. Baca Quran, jangan teliti, jangan cuma beramal. Aku beramal seperti ini 4 hari. Efek gimana deh? Kejiwaan sampai. Mesti itu ada, kalau tidak ada. Karena harus bisa mengukur. Aku lagi untuk ini naik lagi ya, bisa. Karena itu nyata, Pak, energi. Pahala itu nyata. Kalau mau mencari, meneliti itu. Karena pahala itu efek langsung dari amal jenengan. Efek langsung itu. Habis sholat lega kan, itu langsung. Nah ini perlu harus makanya harus belajar membaca diri, membaca diri. Jangan dulu. Kali Pak, jadi tadi apa sholawat, baca yang berjaga, terus baca Quran. Yang keempat ini berdakwah, mendoakan orang lain. Ini yang jalan. Mendoakan seluruh penduduk Sidoarjo. Pernah ada khusus pejabat yang korupsi. Loh, saya sering Pak. Kenapa? Tugas kita itu semua Pak. Dan Sidoarjo ini aman. Soalnya kok rakyatnya gak dungo. Akhirnya biar energi putus Pak. Kalau mau dungo, malaikat sing mau gak ono Pak. Karena ya iblis apa? Mengapa? Kita abai. Doakan seluruh makhluk pernah sampai? Gak pernah. Fatihah seluruh makhluk yang ada di muka bumi, khususkan ke si B. Siapa yang Anda butuhkan? Kenapa? Jadi nanti Nabi Ibrahim mendoakan membantu membuat negara yang aman. Itu pola umat seperti itu Pak. Mendoakan semua manusia, bah kafir bukan beda mau Islam itu kafir Pak. Itu hasil artinya apa? Lapang gitu, lapang. Makanya saya khusus warga di Fatihah saja cukup, penting terus. Pola unik sana. Artinya apa? Rasa ini kayak nyaman, tenang, nggak ada apa. Itu juga itu biasa kan, begitu biasa. Jadi itu ada levelnya naik. Oh saya naik sekian, saya sudah bersyukur, saya bersyukur kenapa ya? Oh ternyata saya itu habis kata kamu curhat A B C D E F G, kerasa dulu itu masih nempel di baju ada energi yang nempel. Bahwa saya ini korengnya dia nempel di koreng saya, dulu pedang. Akhirnya cukup, itu sudah saya bersihkan. Itu energi negatif ke rumah saya, numpuk nggak saya bersihkan. Akhirnya saya kena imbasnya, sumpah tanpa sebab. Makanya kalau dengan habis cakrok doa subhanallah wa bihamdika itu untuk menetapkan semua risiko dalam dosa. Itu jadi ukur. Kok mulai perkara ketemu orang bohong, itu bukan aku, kepekangannya naik. Kepekangannya bukan seketika di saya. Intinya itu dengan pakai latihan tadi menjaga baca indra, sholawat, baca Quran, mendoakan orang lain, jangan tidak orang lain. Mungkin kapan saya keluar, kapan Bismillahirrahmanirrahim.